Telah terjadi banjir bandang. Anda masih di Anyus Malam bersama saya Camar Haenda. 2 orang meninggal akibat ambruknya ruko berlantai 3 di Denpasar, Bali usai diterjang banjir bandang. Total 2 orang meninggal dunia. Di samping jebol, aduh Tuhan. Video amatir warga merekam detik-detik ambruknya ruko akibat tergerus banjir bandang di bantaran Sungai Tukat Badung, Denpasar, Bali. Terlihat arus banjir dan banjir bandang akibat hujan deras yang mengguyur hampir seluruh Bali, menggerus bagian bawah bangunan hingga akhirnya ambruk. Akibat peristiwa ini, 2 korban dalam satu keluarga masing-masing Farwah dan Taswin ditemukan dalam kondisi meninggal dunia. Sudah ada korban, anak kecil 2 lagi atas nama Farwah dengan siapa? Taslim. Itu satu keluarga itu. Itu dari rumah mana, Pak? Dari sini, Pak. Dari yang punya toko, Pak. Yang rubuh tadi pagi itu, Rubuh Pak? tadi pagi. Itu yang... Dan pemirsa, untuk mengetahui informasi terkini banjir yang menerjang sejumlah wilayah di Bali, kami sudah terhubung dengan jurnalis iNews Indira Ari di Denpasar, Bali. Selamat malam, Indira. Ya, selamat malam rekan Camar. Baik, Indira, apakah banjir masih menggenangi sejumlah wilayah di Bali dan titiknya di mana saja? Ya, untuk banjir dari info terkini di wilayah Denpasar dan Badung itu sudah mulai menyusut, demikian Camar. Untuk beberapa titik-titik banjir, airnya sudah mulai menyusut. Baik, dari titik yang Anda sampaikan saat ini, berapa meter ketinggian dari banjir dan apa antisipasi yang dilakukan oleh warga apabila terjadi banjir susulan? Ya, di kejadian tadi pagi di area Tukat Badung atau Sungai Badung yang berada di kawasan rumah yang rubuh ini, itu ketinggian air mencapai 3 meter, rekan Samar. Dan untuk antisipasi yang dilakukan oleh sejumlah warga, mungkin saat ini mereka tidak menginap sementara waktu di lokasi di mana kejadian tersebut terjadi. Baik, Indira, seperti apa kondisi pertokoan pasca tergerus banjir bandang? Baik, saya kebetulan berada di depan 5 toko yang sekaligus menjadi rumah huni, demikian bagi pemiliknya yang berada di kawasan Jalan Sulawesi ini. Dan di sini tampak bagian depan toko sudah terpasang garis polis lain, demikian, dan juga ditutupi kain, rekan Camar. Dan dari pintu penutup toko itu, dari pantauan kami tadi sore, berjarak 1 meter dari pintu itu sudah tepi sungai, demikian rekan Camar. Jadi sangat berbahaya sekali. Baik, terima kasih rekan Indira melaporkan langsung dari Bali. Mudah-mudahan banjir segera surut dan tidak ada lagi korban jiwa. Terima kasih, selamat bertugas kembali dan tetap hati-hati. Kita ke informasi selanjutnya, pemirsa. Warga terdampak banjir di Jembrana masih mengungsi. Mereka ditampung di sejumlah fasilitas umum seperti balai lingkungan dan musola. 20 orang warga memilih tidur di pengungsian karena rumah mereka belum bisa ditempati akibat masih tergenang air. Untuk pengungsian di Kelurahan Sangkaragung, pihak BPBD Kabupaten Jembrana sudah mendistribusikan makanan dan alat tidur. Sementara Bidokes Polda Bali membuka posko pengaduan orang hilang pasca bencana banjir yang menerjang wilayah Bali. Hingga malam ini, pos antemortem telah menemukan 5 jenazah dari wilayah Denpasar, Badung. Sementara telah masuk 6 pengaduan dari pihak keluarga yang kehilangan pihak keluarganya. Jadi saat ini ada 11 orang yang kita inikan, 5 yang sudah meninggal, yang sudah ditemukan, dan 6 ada laporan orang hilang. BPBD Kabupaten Jembrana mencatat terdapat 19 titik bencana banjir tersebar di berbagai desa. Akibatnya 1.000 lebih rumah warga terendam banjir.
BPBD bersama instansi terkait saat ini terus melakukan pendataan pasca Jembrana di Kempung banjir. Sudah terdapat 19 titik banjir yang tersebar di sejumlah desa Jembrana. Sejak Rabu dini hari, petugas gabungan dari BPBD, TNI, Polri, dan Tagana sudah turun melakukan evakuasi terhadap warga yang terjebak banjir. Setidaknya 1.000 lebih rumah warga di Jembrana terdampak banjir imbas hujan deras yang mengguyur Jembrana dari Senin malam hingga Rabu siang. Jadi total untuk yang titik lokasi itu ada di 19 titik sebenarnya. Ada di beberapa desa. Kemudian yang kedua dari lokasi banjir itu ternyata memang banyak masyarakat yang harus dievakuasi. Selain merendam rumah warga, banjir juga mengakibatkan arus lalu lintas di sejumlah ruas jalan sempat lumpuh. Selain itu, 2 orang korban dilaporkan meninggal dunia pasca banjir menerjang Jembrana. Dari Jembrana, Bali, Nyoman Sudika, iNews melaporkan. Pemirsa, Dinas Sumber Air DKI Jakarta buka suara terkait dengan tanggul beton perairan di wilayah Cilincing, Jakarta Utara. Hal tersebut buntut dari terganggunya aktivitas nelayan untuk mencari ikan. Inilah tanggul beton di perairan Cilincing, Jakarta Utara. Tanggul beton ini membuat nelayan pesisir resah karena aktivitasnya terganggu. Tanggul beton sepanjang kurang lebih 2-3 km ini sebelumnya menjadi lokasi lalu lintas perahu tradisional nelayan untuk mencari ikan. Namun kini keberadaannya justru menghambat para nelayan yang harus menempuh waktu lebih lama dan memutar lebih jauh untuk ke tengah laut. Cuman sekarang ya agak terganggu sedikit lah, karena akses jalannya tuh nggak bisa kalau ini kan jalan pintas, ini kan harus melewatin beton dulu sana. Jadi, beloknya tuh jauh lagi gitu. Oke, berarti dari jarak membutuhkan minyak banyak gitu untuk ini sampai ke tempat tujuan. Kepala Bidang Pengendalian Rob dan Pengembangan Pesisir Pantai Dinas Sumber Daya Air atau SDA DKI Jakarta Ciko buka suara terkait pagar beton. Ia menyatakan tanggul beton itu bukan bagian dari proyek tanggul raksasa nasional Integrated Coastal Development atau NCICD yang berfungsi penahan banjir rob yang menjadi proyek bersama pemerintah pusat. Para nelayan berharap peran pemerintah agar tanggul beton ini tidak mengganggu jalur perlintasan. Tim Liputan iNews melaporkan.